Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis ilmu, untuk menuntut ilmu. Yang karena menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban fardu ain untuk setiap kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu, wajib ain bagi setiap muslim. Mai muslimah begitu juga untuk wajib menuntut ilmu. Sebagaimana tema yang sudah disepakati dengan panitia, insyaallah pada kesempatan ini menjelang berbuka di tanggal 23 Ramadan 1446 Hijriah, yang insyaallah sekitar setengah jam lagi kita akan masuk ke tanggal yang baru, yaitu tanggal 24 Ramadan insyaallah biiznillah taala. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini adalah tafsir tafsir ringkat surat Al-Qadar, dan bagaimana cara menggapai Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Ikhwatal iman rahimanallah yakum, kita akan mengkaji surat ini satu ayat demi ayat secara ringkas, dan ayat ini juga akan menjadi bantahan bagaimana yang mana sejarah yang selama ini kita ketahui nuzulul Quran 17 Ramadan. Padahal Allah berfirman di dalam ayat ini, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Sepakat para ulama, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di antara satu malam yang ada pada 10 hari di hari terakhir Ramadan. Adapun 17 Ramadan itu hari pertengahan. Jadi ini menjadi dalil bahwa turunnya Al-Quran itu di pertengahan akhir bulan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Adapun 17 Ramadan yang sering kita dengar selama ini berarti seakan-akan apa? Seakan-akan bertentangan dengan ayat ini. Dan sudah kan bukan seakan-akan lagi. Dan sudah pasti berarti kita harus memahami turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu adalah terjadi pada Lailatul Qadar.
Berarti ini menjadi bukti bahwa 17 Ramadan itu jelas-jelas tidak berdasar dari Al-Quran. Nuzulul Quran teh. Wallahu alam, kita berbeda pendapat. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain tentang sejarahnya. Tapi kalau kita kaji dari Al-Quran ini, surat Al-Qadar ini, berarti ini menunjukkan yang sering kita ketahui malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan malam ganjil dari bawah. Berarti malam ke-30 ganjilnya. 1 hari sebelum berakhir. 3 hari sebelum berakhir. Berarti kalau 1 hari sebelum akhir itu tanggal 30 jadinya kan. Kemudian 2 hari sebelum akhir tanggal 28. Berarti malam ganjil dari bawah. Berarti malam genap jadinya. 22, 24, 26, 28. Intinya, ndaita 10 hari akhir itu kita memaksimalkan ibadah ndaita. Insyaallah di akhir nanti bagaimana cara ringkas ndaita untuk menggapai Lailatul Qadar. Insyaallah akan ada pembahasannya. Ikhwatal iman rahimanallahu, mari kita akan mengkaji surat ini, tafsir surat Al-Qadar. Sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qadar itu surat yang ada di juz 30. Di juz 30. Surat yang berada di surat yang ke-97, jumlah ayatnya 5 ayat. Ada yang berpendapat surat ini turunnya sebelum hijrah Nabi, dinamai surat Makkiyah. Ada yang berpendapat surat ini adalah surat yang turun setelah hijrah Nabi, yang mengatakan surat Madaniyah. Tetapi dijelaskan oleh salah seorang ustadz, guru kita Ustadz Firanda, hafizahullah wara'ah, dalam kitab beliau penjelasan tafsir Juz Amma, mayoritas para ulama mengatakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah, ikhwatal iman rahimanulaikum? Karena Lailatul Qadar itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan diwajibkan? Tahun berapa? Kapan? Sepakat para ulama setelah hijrah Nabi. Setelah hijrah Nabi. Kapan, Sofyan? Kapan? Setelah hijrah Nabi. Tidak ada puasa di saat zaman Makkah. 13 tahun tidak ada namanya puasa. Ya, 13 tahun itu tidak ada namanya puasa. Nah, pas masuk di zaman Madinah, berapa tahun Nabi Muhammad SAW berpuasa? Berapa tahun Nabi SAW berdakwah di Madinah? 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan tahun kedua Hijriyah turunlah ayat wajibnya puasa Ramadan. Berarti Nabi SAW berpuasa selama 9 kali seumur umurnya. Sebuah kalimat. Karena beliau berpuasa selama 9 kali seumur hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam sebuah hadis, orang yang masawau, dau masawau, dau makikir, dau mapelit, dau masawai enggak hidup tarake. Nasawai ruana, lainnya dua kali, sawai enggak hina, dau maringa ngara Nabi ala tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah disampaikan oleh salah seorang guru Madado, ada salah seorang syekh yang di saat beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di saat membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali beliau bersalawat sebelum melanjutkan pernyataan beliau. Karena apa? Sallallahu alaihi wasallam, kapan lagi kita bersalawat kalau tidak sekarang? Dan mungkin kemungkinan besar, sebagian besar dari ndai tamadoh arake, lebih-lebih madam nuntuke, lo sadari majelis ilmu ini,
mungkin batin kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 5 kali, 4 kali, 5 kali minimal. Beliau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diulangi terus. Untuk apa? Mengajak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sepakat ya? Berarti surat Al-Qadar itu mayoritas para ulama mengatakan surat Madaniyah. Yang walaupun di dalam Al-Quran kita temukan surat Makkiyah. Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi mayoritas ulama, dijelaskan oleh Ustaz Firanda, beliau surat ini adalah surat Madaniyah. Londona berkaitan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada namanya 1000 bulan. Berapa tahun jadinya? 83 tahun, 4 bulan. Kurang lebih. Sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji secara singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkan. Nya ini kembali ke siapa? Kembali ke apa? Al-Quran. Di lailatul qadar. Ikhwatal iman rahimanyallakum, ada hubungannya, ada kaitannya dengan surat sebelumnya. Surat apa sebelum surat Al-Qadar? Surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi aqra alladzi 'allama bil qalam. Surat ini seakan-akan ada, bukan seakan-akan, ada kaitannya surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Kemudian setelah itu surat Al-Alaq-nya surat yang ke-96. Surat Al-Qadarnya surat yang ke-97. Berarti surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 London ayat di Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar. Ada dua proses tahapan London qiraah kaidai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jumlatan wahidah. London dai qiraah menunjukkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puruna qiraahnya yang mana Londona seperti sekaligus, walaupun juz nih, sekaligus dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Londona kai sampai Baitul Izzah di langit yang pertama sana. Sekaligus. Saat itu kapan? Di saat itulah Lailatul Qadar Londona. Kemudian London berangsur-angsur selama berapa tahun? 23 tahun. London ayat pertama Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil, kemudian terus dan seterusnya sesuai dengan keadaan masyarakat. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Berapa jumlah ayat Al-Qur'an? Berapa? Sebut. 6.236 ayat. Nanti hitung sendiri nanti. Pakai kalkulator, hingga qiraah daftar isinya, Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 208 sekian, Ali Imran 200 sekian. Hitung. Akan temukan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 6.236 ayat. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menurunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Imma dia turun sekali di Baitul Izzah, kemudian berangsur-angsur 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, kemudian wama adraka ma Lailatul Qadar. Nah, hati-hati dari baca ayatnya. Adraka unyu adraka. Adraka unyu adraka beda artinya. Adraka itu artinya apa? Adra yudri, la adri.
Adara itu artinya mengetahui. Wa ma adaraka, dan tahukah apa yang engkau ketahui wahai Muhammad, ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar itu? Tapi kalau baca tambah mendai, wa ma adaraka ma Lailatul Qadar. Adaraka itu artinya apa? Adaraka yudriku, gayatun nasi la tudrak, sampai. Berarti wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tidak akan sampai itu engkau mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ngarap mendapat dondowe kirona. Dondowi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ka di sini artinya kamu, engkau. Tapi kalau adraka itu artinya mendapatkan. Adraktu, aku telah sampai, aku telah mendapatkan si fulan. Ya, padondowi, dapat dondonnya. Padondowi, jangan sampai dapat dondomu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jangan dibaca wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lain artinya. Tahu enggak apakah yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar itu? Kemudian Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Insyaallah. Berapa? 1 tahun berapa bulan? 12. Berapa hari? 360 sekian hari. 360 atau 65 hari. Berarti ada hikmahnya di sini. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Sekali aja 1 tahun, misal seandainya tahun ini umur dari tempat arti kerain dari Ramadan amborat atau tahun depan sudah cukup mendaita, sudah cukup mendaita sekali dapat Ramadan, dan kita terus semangat dalam 10 hari akhir Ramadan, sudah konya umundai sebaa seakan-akan umundai warung puruk bawa aja. Kenapa? Umat daitan dene nahnul akhirunal awalun. Dene umat terakhir datang ke dunia deh. Tetapi yang pertama kali yang masuk ke surga, yang pertama kali yang memiliki keutamaan. Walaupun dari terakhir murid dunia deh. Coba lihat zaman Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun dakwahnya beliau? Berapa? Alfa illa khamsina ama. Berapa itu? 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam. 150 dakwana. Ala pokok umur nain Nabi. Umur Nabi rata-rata 40 tahun. Nai ampo dakwah sebura, dak pelinga bedau kecewa. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya 950 tahun. Tahu enggak berapa orang yang ngikutin? Yang selamat di Safinatun Nuh, selamat di kapal Nabi Nuh. Berapa orang? Enggak mencapai 90 orang. Kurang lebih 80 lebih orang sedikit. Itu yang selamat dari banjir yang terbesar di dunia. Anaknya sendiri meninggal dalam keadaan kekafiran. Istrinya sendiri tidak mentaatinya. Bayangkan bagaimana psikologi seorang ustadz tetapi istrinya tidak taat sama dirinya. Bayangkan. Ala urulana bebeyu menanya da urutame. Ini kalau zaman ini. Tapi Nabi Nuh tetap berdakwah. Walaupun istrinya tidak mengikuti beliau. Istrinya adalah orang salah satu penghuni neraka. Istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi siapa? Dalam surat At-Tahrim, kanata tahta min abdina. 2 istri Nabi Nuh itu sama istri Nabi Lut. Itu adalah mereka berada di bawah naungan 2 nabi, tapi mereka itu dukhulan nar, masuk neraka. Kalau zamannya urul baybana, urul tamele, hindai. Tapi Nabi Nuh tetap semangat berdakwah karena ini perintah. Bukan hanya masalah, ya kita dakwahin juga istri anak kita. Selain itu juga kita dakwahin sama-sama lu surga.
Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan putus asa. Hanya cek bedau, nyinari bedau atau tele bedau, sabar. Wa ma alaika illal bala. Keputusan. Syukur. Dah terima bedau, alhamdulillah. Dah terima bedau, syukur. Semua yang penting kita sampaikan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman kandung beliau alaihi salatu alaihi wasallam, Abu Lahab. Siapa nama asli Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza. Abu Talib, siapa nama aslinya? Abdul Manaf. Beliau menjadi musuh. Abu Lahab ini musuh. Tapi kalau Abu Talib mendukung tapi tidak mengikuti Nabi. Menjadi musuh nyata bagi Rasulullah SAW. Menjadi tukang fitnah, bahkan menghalangi dakwah Nabi SAW. Istrinya Ummu Jamil, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Kain dia kalau ke Nabi, dia kalau dakwakan taha kaina hadunya mau dah kita ke kalau dakwah Nabi. Itu dua kandungna. Suana dua sepupu walina. Dua kandung. Ada darahnya ada darah Nabi. Ini ada yang sebagian di sini ngaku diri darah Nabi tapi tidak Habib. Ini darah kandung, darahnya ada darahnya tapi tidak mengikuti. Berarti tidak ada namanya waman bata amaluhu lam yusri nasabuhu gaya Nabi. Siapa yang terlambat amalnya tidak ada yang bisa menyelamatkan nasabnya. Sebenarnya kan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ndaitan dene rea berumah Lailatul Qadarnya karena umur ndaita pendek. Berapa umur kita umat Nabi Muhammad? Antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajudu dzalik kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepokimpa mah lebih dari ini. Sepokimpa. Makanya biarnya Lailatul Qadarnya nih. Dan bagaimana Lailatul Qadar itu sebenarnya luar biasa. Turun malaikat. Pengantai ke Qadar nih, salah satu penyebab pengantai ke Al-Qadar itu adalah hari di mana itu malam penuh dengan kesumpekan, sempit. Puru malaikat dari langit. Sempit. Makanya Qadar itu artinya sempit. Yang sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu faqadara. Maka Allah memberikan sempit rezekinya. Berarti qadar itu secara arti juga artinya sempit. Selain juga menentukan takdir, selain juga hari kemuliaan, wa ma qadarullaha haqqa qadari, dan mereka tidak memuliakan Allah dengan sebaik-baik pemuliaan. Berarti kalau buah maknanya qadar itu. Qadar maknanya mulia, qadar maknanya sempit, qadar maknanya menentukan. Mulia kainannya kenapa? Karena lebih mulia dari 1000 bulan. Kemudian sempit kainnya apa? Karena sempit makhluk dari langit itu londo. Sehingga sempit dana dan pai-pai kita palpaisa kanya isporona ada kedusana kedongka karena saking sempitnya. Kemudian apa agung kaina? Ya karena lebih agung dari 1000 bulan. Apa hari di mana ditetapkan? Di mana ditetapkan itu takdir 1 tahun ke depannya lagi. Itulah namanya qadar. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat Lailatul Qadar ini perlu kita ketahui bersama. Jangan mencari-cari tanda Lailatul Qadar. Yang kita cari itu fokus ibadah. Lailatul Qadar itu diketahui setelah terjadi. Alai 21. Jangan itu. Sekarang diisi apa tidak? Begitu intinya. Tidak perlu mencari tanda malam Lailatul Qadar itu. Dan tanda Lailatul Qadar itu diketahui setelah terjadi. Ya. Dalam sebuah hadis bahwasannya yang mana malam itu adalah malam yang cerah, malam ke-27 di bulan Ramadan, dan tanda-tandanya adalah di pagi harinya matahari terbit berwarnanya putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua sebagaimana hadis Nabi SAW, Lailatul Qadar ngahi Nabi, malam yang penuh dengan kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Dan nanti ke batai kain Pak Suwanjek, oh alai ambian. Ingat ya, malam hari.
Suana isi siang hari. Dau mau tu berarti ada keraina. Tapi insya Allah ada. Waalaikumsalam. Akan ada minimal nanti bagaimana cara mereka. Apakah harus itikaf cara mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak mesti. Intinya minimal nanti kita akan jelaskan. Kemudian sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana naika sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak mencari apa nih tanda-tanda Lailatul Qadar, mau kiraim apa, fokus begadang apa ya, tidak. Beliau di saat masuk 10 hari 10 terakhir bulan Ramadan, beliau langsung kencangkan dirinya di bulan Ramadan, kencangkan sarungnya, kemudian beliau menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarganya untuk membaca. Berapa menit? 6 lewat pila berbuka? Hah? Ada doa yang diajarkan sama Nabi. Dari sekarang baca terus. Allahumma, patumada. Walaupun sudah kita ketahui, tapi sama-sama dikatakan. Allahumma, innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Ni rumesa samrekin fa'afu anna. Allahumma, rumai Allah, innaka sesungguhnya afuwun, maha pemaaf, tuhibbu mencintai al-afwa, mencintai yang namanya maaf itu, engkau mencintai maaf. Karena itu fa'afu anni, maka maafkanlah aku. Itulah cara kita berdoa. Cara berdoa suanya pengilalo roy wajib ince rumah. Rumah ni bisa ya Razzaq urzuqni. Rumah tahu nganta maha pemberi rezeki, wau arziki rai. Ini caranya. Memuji Allah. Dan salah satu cara kita berdoa itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah. Di ayat keberapa kita berdoa? Di dalam surat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Sebelumnya roy wajin dari rumah encai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Suara doa nih. Amin. Kami padahal suara doa. Hati-hati membaca doa kunut. Amin rerong suara doa. Bunga saat doa ni amin nih. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Amin yang penting bahasa Arab. Allahumma ana adahibun ila kuta. Amin. Ana rajiun ila londu. Amin. Ana ajlisu fi hadal masjid. Amin. Jangan sekedar amin saja gara-gara bahasa Arab. Ya, yang kita aminkan itu di saat doa. Innaka anta taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa itu. Itu beliau kita memuji Allah. Jangan diaminkan, gitulah. Kita aminkan di saat berdoa. Nah, di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7 itulah kita aminkan. Makanya amin, ini kan kaidah ini. Ada ayat 6 sama 7 itu. Sebelumnya kita memuji Allah. Rumai segala puji bagi Allah semua begitu. Al-Fatihah mengajarkan kita cara berdoa. Tapi ingat, jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu doanya. Baca terus. Ada kisah unik berkaitan dengan doanya ini. Salah seorang syekh yang terkenal, syekh yang sering datang ke negeri kita tercinta. Syekh siapa? Syekh siapa yang sering Sofyan ikut tiruti? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang alhamdulillah, masya Allah, beliau sering datang ke Lombok, sering mengaji-ngaji, datang ke mana. Beliau pergi sholat tarawih di malam 27 Ramadan tahun 1400 berapalah. Beliau memiliki kisah unik. Lauka sembaya unu amana unu sehna, amana ulama, aman keuran ulama Madinah. Di pojok sana sebelum masuk Masjid Nabawi ada orang daun makani foto anak muda lah, penampilan ya sentak bekinya, penampilan yang kurang enak lah, sambil kan headset, sambil joget, sambil begini-begini. Kemudian beliau datangi, wahai pemuda, mau tidak saya ajarkan engkau luar biasa dakwah saya, ajarkan doa. Mama saya arahkan ini, langsung datangi. Makanya wala tempatan itu makaragim ihas minan wekye, jangan salahkan dia, salahkan kita. Apakah kita sudah pernah berdakwah sama dia? Nah ini nikah anu ini, wahai pemuda, mau tidak saya ajarkan sebuah doa? Doa apa itu saya? Bacakan doa ini. Setiap terus doakan doa.
diajarkanlah sebagaimana Rasulullah mengajarkan Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca berapa ratus kali semampumu. Ternyata dibaca terus sama pemuda itu. Itu yang diamalkan. Adakah ajaran sudah disuruh baca itu aja doa. Rumai, maafkan saya, Rumai, maafkan saya. Subhanallah, Masya Allah. 2 tahun, 3 tahun setelah itu. Datanglah dengan berpenampilan jubah, berpenampilan soleh. Mai lalu beliau, lauraya lo Syekh. Ya Syekh, hal araftani? Apakah engkau tahu siapa saya? Saya kondai mana? Karena orang kita palau lupa. Ya Syekh, masih engkau ingat beberapa tahun yang lalu engkau ajarkan kepadaku doa. Allahumma innaka afuwun. Warati. Rai, alhamdulillah, setelah saya mengamalkan doa itu, Allah membuka pintu hidayah bagiku. Dan saya berubah, alhamdulillah. Yang awalnya senang mendengar musik, dan saya sekarang senang mendengar Al-Quran. Alhamdulillah. Hanya uniknya doa sebenarnya kita. Di 5 menit yang ke depan, Mada ingin menjelaskan cara minimal kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih-lebih medahoma sibuk nih. Melakukan guhur agama, la penjaga wabi otw penasibe musuh hutan daita. Cara yang paling mudah sebenarnya rahmatullah SWT ini cara yang dibawakan oleh guru besar kita, madhab kita, imam madhab. Siapa? Imam Syafi'i. Yang dinukilkan beliau dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan, sebagaimana ini juga disebut oleh para ulama-ulama lainnya. Anna ihya'aha yahsulu bi ayyi salliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyi salliyas subha fi jama'atin. Ini minimal cara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yaitu dia bersemangat sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Sudah, itu minimal sudah. Apalagi dari sholat tarawih berjamaah. Apalagi kita tambah lagi ngaji sendiri lagi. Tambah kita lagi baca innaka afuwun tuhibbul afwa. Karena rezeki dari urusan rumah. Karena enggak dari sebuah hadis, pernah ada sempat bawakan hadis itu ngori kajian sembah subuh saat ini. 2 bulan 3 bulan yang lalu saya sembah subuh. Saya sembah sholat isya berjamaah. Enggak hindari Nabi, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Saya sembah subuh secara berjamaah, seakan-akan dia sholat malam sesuntuk, sholat malam seluruhnya. Sudah, sembah jemaah, isya berjamaah, sembah subuh berjamaah, sudah. Itu insya Allah kita niatkan untuk ini. Mulai sendene, mairan dayuta niat selain dayuta niat kewajibannya, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, meniatkan untuk mengamalkan hadis Nabi, man qama Lailatul Qadari ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya matu sembah kayak Lailatul Qadar, selain sembah tarawihnya jelasnya. Minimalnya sembah wajib dan niatkan kita menghidupkan Lailatul Qadar, akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu minimalnya. Lebih-lebih kita tambahkan lagi lah dengan membaca Al-Qur'an. Dengan apa lagi? Dengan berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Doa yang tadi itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semampu. Bosan aja nih, subhanallah, sampai genggon asalnya. Pokoknya alhamdulillah. Mencari podanya sambil pahami, subhanallah. Mencari rasoi merumai, alhamdulillah, rumai guna rezeki guna rumai, alhamdulillah, biar isporong, alhamdulillah, maralanggi. Sambil bayangin, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan, bukan, subhanallah, alhamdulillah, sambil pahami, la haula wala quwwata illa billah. Terus itu adalah al-kalimatut thayyibah, sedekah. Insyaallah itu cara minimal. Apalagi dari tapi etika, apalagi kita isi 10 hari yang kita full, luar biasa. Intinya minimalnya sebenarnya dari amalan Lailatul Qadar itu bisa dengan perbanyak salat sunnah, salat tarawih. Saya sampai ikut tarawih bersama imam sampai yang syarifal imam, sampai imam selesai, kutibalahu seakan-akan dia sudah salat semalam suntuk. Sudah, baik mai 11 rakaat, afdalnya 11 rakaat.
Ada juga sebagian juga mau 20, mau 2 itu terjadi perbedaan, tidak apa-apa. Yang penting bersama imam. Secaru-carunane masa 11 wong, tapi bacaan pendek. Batampuan 40 tolu tetapi sekecepatan Rosi dan Pederosa. Kau malahan. Kemudian perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian perbanyak tilawah Al-Quran. Lebih-lebih dan dama bau penggori musibah dala kanggori ki bacana keroas minimal sekali hatam. Aib. Jangan ngaku salafi sudah. Jangan ngaku salafi kalau tidak bisa hatam 1 kali Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan. Itu salafi abal-abalan itu. Kalau memang benar Anda cinta Al-Quran, ini dan di rumah Israel maksudnya. Lebih-lebih di rumah dah. Jangan ngaku pengikut Nabi Muhammad, jangan ngaku cinta Al-Quran kalau kita tidak bisa menghatapkan minimal sekali. Imam Syafi'i tahu berapa kali dalam setahun, dalam sebulan? 60 kali. Dalam sebulan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Perbanyak berzikir insyaallah. Dari Sempura Wali berbuka